Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Selain prestasi anak-anak bangsa di dunia bulu tangkis, tentunya masih banyak anak-anak bangsa yang walaupun berusia muda, tapi mampu memberikan karya yang positif. Berikut liputan profilnya. Sini tokoh utamanya itu kan ada pendekar Garuda namanya. Dia yang melarang agar tikus-tikus yang mencuri uang-uang tersebut dari dalam rumah agar tidak keluar dari rumah tersebut. Rahma saya ingin berbuat sesuatu supaya ini kok banyak sekali koruptor di Indonesia. Dan anak ini adalah seorang yang membuat game atau permainan yang membicarakan mengenai ataupun juga menceritakan tentang apa? Tentang korupsi. Siapakah dia? Fahma Maluya bersama dengan orang tuanya. Halo, selamat Hai, pagi. wow, keren banget. Hai, Hai. selamat pagi. Pagi. Selamat Halo, pagi. Papa. Saya Apa panggilnya apa nih? kabar? Om Silakan atau duduk. Pak nih? Om aja. Om, halo. Silakan. Om di Silakan, sini, duduk. Fahma di situ. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya nih ya, gamenya itu namanya apa? Raid the Rats. Raid the Rats. Itu yang waktu itu kita juga udah pernah bikin liputannya. Itu sebenarnya bunuh-bunuhin tikus gitu kan? Sebenarnya sih intinya itu untuk membunuh sifat dari korupsinya. Oh, Jadinya yang- bukan koruptornya gitu. Oh, jadi digambarkan dengan tikus gitu ya. Tikus. Oke. Dan Fahma ini 15 tahun saat Iya. ini sekolah di mana, Fahma? SMA Negeri 2 Bandung. Oke, dan sudah banyak sekali prestasinya ya. Itu kita ingin penasaran sebenarnya dari idenya dari mana untuk membuat si Raid the Rats ini. Awalnya itu kan melihat di TV dulu ya, banyak banget berita-berita tentang korupsi waktu itu. Ya akhirnya karena saya juga ikut kesal gitu karena banyak banget korban-korban. Padahal kamu masih muda sekali ya, tapi udah ikut kesal tuh ya. Iya, karena di TV juga kan suka dibilang-bilang kalau mereka itu buruk gitu, diceritakan buruk. Jadinya ya saya ingin berekspresi gitu ya, tapi yang saya bisa di sini kan salah satunya membuat game. Ya akhirnya saya membuat game yang judulnya Raid the Rats, yaitu untuk membunuh sifat dari korupsinya tersebut. Boleh lihat sedikit nggak gamenya? Boleh. Nih ya, ini Skaci, pencetak anak jago komputer. Apa Skaci tadi kepanjangannya? Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia. Oh, ada di mana I tuh see. sekolah komputernya? Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Oke, ini play. Iya. Kita keraskan dulu suaranya. Jadinya di sini ada yang namanya Garuda di sini. Tugasnya untuk menembak-nembak si tikusnya. Jadinya si tikus jangan sampai ada yang kabur Oh gitu. dari rumahnya. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk umur berapa? Fahma? Semua umur sih kita udah targetkan. Jadinya orang dewasa dapat memainkannya dan khususnya anak-anak juga bisa memainkannya. Karena di sini nggak ada unsur yang berbahaya. Di sini juga menggunakan bom asap gitu ya, sehingga dia tidak terlalu sakit gitu. Dan Hanya latar kapok belakang aja. lagunya juga Indonesia sekali ya. Angklung. Angklung, ini luar biasa. Kamu memang aslinya orang Jawa Barat? Iya. Oh, nah sekarang apa sih yang melatar belakangi kamu begitu suka dengan yang namanya game? Ya pastinya dari orang tua sih. Jadinya dari background kalau saya itu udah dari kecilnya udah dengan komputer gitu. Udah dari kecil mainnya komputer, habis itu udah dari kecil juga udah ngomongin tentang komputer. Ya akhirnya karena bermainnya dengan komputer ya harus dipergunakan juga gitu. Untuk kedepannya mau kayak gimana ya akhirnya
saya ingin di bidang game aja gitu. Oke, jadi nggak main bola gitu, nggak ya? Suka juga Oh sih. suka juga, iya. Kayak juga tetap ya seimbang ya, harus ada latihan fisiknya juga ya. Tapi Om, tahu dari mana sih kalau misalnya waktu kecil gitu ya, dari kecil Fahma ini ternyata suka komputer dan gimana sih ngembanginnya sampai bisa membuat satu game yang cukup apa ya bisa dibilang cukup hebat gitu Ya, dengan fenomenal nih ya. konsepnya bagus gitu. Ya sebetulnya keterpaksaan dulunya. Saya waktu itu kan sedang studi di Inggris. Jadi mahasiswa di sana kan fasilitas terbatas ya, yang ada hanya komputer aja gitu. Nah di sana ada perpustakaan umum yang kita bisa pinjam-pinjam CD begitu, dan banyak macam-macam game pembelajaran. Jadi Fahma mainannya ya yang paling apa namanya ya tiap hari digeluti ya game pinjaman dari perpustakaan itu Oke. di komputer. Jadi ya setiap hari bergelut dengan itu akhirnya ya menyenangi begitu kan, karena asarnya keterpaksaan lama-lama menyenangi. Ya sudah lama-lama diarahkan supaya bisa bukan cuma menggunakan tetapi bisa berbuat sesuatu lah begitu. Nah kebetulan tahun lalu kan sedang heboh-hebohnya ada koruptor kabur ke luar negeri kan, setiap hari kita lihat di TV. Ya Fahma geram terhadap itu, ya sudahlah bikinlah sesuatu, orang lain turun ke jalan dan lain-lain, ya ini berbuatlah dengan apa yang sudah biasa dilakukan. Kalau dari tanggapan dari KPK atau gimana gitu, sudah mendengar ada feedback Ya nggak? waktu itu sangat senang karena diundang langsung Pak Abraham Samad untuk ditunjukkan di sana gitu. Jadi dan waktu itu sebetulnya belum jadi sepenuhnya, tapi jadi lebih semangat sehingga sekarang bisa jadi yang ini yang mengunduh kan sudah lebih dari 6.000 nih. Gitu. Wow. Jadi sudah banyak yang Bukan main. apa namanya kan ingin menyampaikan sesuatu gitu ya di situ, supaya lihat nih saling mengingatkan di keluarga gitu, karena kalau orang tua masuk penjara kan anak-anak juga yang susah. Jadi saling mengingatkan, ya disitulah digambarkan. Fahma, saya juga suka game loh waktu seumur kamu, tapi saya nggak bisa bikin game. Belajarnya di mana tuh? Di SKACI saya belajarnya. Oke. Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia ya. Di sana saya kayak tiap pulang sekolah gitu. Kadang kalau misalnya lagi membuat game suka tambahan-tambahan gitu. Apalagi kalau buat proyek gitu. Habis itu ya rutinnya kan hari Sabtu. Habis itu hari-hari biasa juga sih nggak terlalu rutin, cuma kadang aja. Habis itu kadang juga suka ikut mengajar di SKACI itu saya. Oh, sudah ikutan mengajar. Wow, itu Pak, siswa-siswanya umur berapa kira-kira? Ya, Teman-teman sepantaran gitu? macem-macem sih, ada yang lebih muda, ada yang juga yang lebih tua gitu. Wow, hebat sekali. Tapi ke depannya nih mau apa langkahnya Fahma selanjutnya? Apakah akan mengeluarkan software-software lagi yang juga menyuarakan hati rakyat atau gimana? Kalau ini dipersembahkan untuk 17 Agustus sekarang, yaitu saya ingin bukan membuat game untuk orang lain lagi, tapi ingin agar orang lain bisa ikut membuat game bersama gitu. Jadinya caranya adalah dengan saya membuat video-video ajar, sehingga orang-orang bisa membuka video ini lewat internet, dan mereka dapat belajar melalui video. Jadinya ini udah proses yang paling gampang gitu menggunakan video itu. Ini maksudnya gratis atau free? Free. Di sini sih ada contoh-contoh yang free-nya, Iya. tapi ada juga yang berbayarnya juga. Oke. Ini langsung kita kalau misalnya kita mau lihat videonya di mana? Bisa di skaci.com. Skaci.com, lalu masuk ke mananya? Lalu Coba bisa ditunjukkan kan sama? boleh. Ini adalah tampilan depan dari skaci.com. Nah, yang mesti kita lakukan di sini adalah pertama kita harus login dulu. Setelah login ya kita melihat dulu option-optionnya di sini ada apa aja. Ada juga yang gratis. Bisa tanpa login juga ini bisa dijalankan. Oh, oke. Jadi ini yang dibuat Fahma ini yang terakhir video ajar nih, ini. gitu. Iya. Nah, di Oke. sini juga ada yang contoh yang sayanya. Di sini bentar dulu. Oh, oke. Ada pengenalan ini. Bisa diliatin ke kamera juga, Fahma? Boleh? Yang offline aja biar gampang, yang sudah ada di sini. Oh, yang udah ada ya. Ya ini karena kalau di tempat kan kita aksesnya ada internet Iya. gitu ya. Kalau di studio begini kadang-kadang internetnya Terbatas begitu ya. lancarnya dari HP. Ini ya, mode terbaru 1 aja, yang proyek terbaru saya. pengenalan flash. Yang Oh, terbaru kamu dulu. makanya flash. Coba.
jadinya ini yang bakal Halo, belajar nama saya gitu. Fahma. Selamat datang di Oh, paket ada suara kamu juga. Iya. Mengajar virtualnya Mari kan kita gitu. belajar membuat animasi dan game sendiri menggunakan program Adobe Flash CS5. Untuk mengikuti pelajaran pada video tutorial ini, program Adobe Flash CS5 harus sudah di. Jadi ini salah satu contohnya ya, Fahma ya. Iya. Berarti Fahma. bisa langsung kita coba untuk membuat ya. Ini kamu untuk anak-anak saja atau aku juga boleh ikutan? Semua bisa. Semua boleh umur ikutan ya? Bisa ikutan. Jadinya di sini bedanya itu dengan kayak misalnya proses membaca buku atau misalnya diajarkan. Di sini diajarkan Langsung step by step gitu. Jadinya langsung praktek lebih gampang akhirnya. Nah, tapi sebenarnya dalam membuat game tantangan paling sulit itu sebenarnya di mana sih, Fahma? Paling sulit itu ada 2 sih kalau saya. Yang pertama itu di gambarnya, graphics ya. Grafisnya. Abis itu ceritanya. Fill color, lalu kita pilih Kalau salah satu warna. di grafisnya itu kan kita harus apa ya, kayak misalnya contoh sederhananya untuk warna aja gitu. Kita kan harus menyesuaikan apakah orang tua suka dengan warna-warna cerah gitu atau ini hanya untuk anak-anak saja gitu. Ada risetnya juga berarti ya mengenai Terus itu hal karakter yang kayak gitunya harus dipikirkan juga agar orang dewasa dan anak-anak itu bisa mengerti keduanya. Bahwa ini adalah Garuda, bahwa ini adalah tikus gitu. Oke. Habis itu ceritanya juga harus yang dimengerti oleh dua pihak itu juga. Bukan main ya Nas ya, usia 15 Berprestasi tahun saya sekali. masih main bola loh. Kamu udah memikirkan mengenai apa yang bisa kamu berikan buat bangsa ini. Luar biasa nih bapaknya, luar biasa nih Om ya. Inspiratif sekali memang, tapi kita juga masih ada nanti akan kedatangan satu anak lagi yang juga cukup muda, yang juga inspiratif. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Michael Theodrick, seorang anak berusia 12 tahun dengan segudang prestasi di dunia fotografi. Michael berhasil meraih The Best Young Travel Photographer 2012 di kategori peserta di bawah usia 14 tahun. Hasil karyanya dipamerkan di Royal Geographic Society London, Inggris pada tanggal 12 Juli hingga 18 Agustus 2013 lalu. Memiliki generasi penerus yang kreatif seperti Michael menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Nah, daripada penasaran lebih lanjut, kita langsung saja mengundang Michael Theodrick. Michael dan juga ada orang tuanya juga. Kita akan berkenalan langsung dan berbincang-bincang selamat ya. pagi. Ya, selamat Halo pagi, Michael. Hai. Silakan duduk Pak. Michael boleh di tengah. Michael ini penyuka fotografi ya. Keren banget nih kameranya. Ini kameranya apa dulu nih? Oh, ini kamera Fuji Film X-E1 Oke. mirrorless. Dan kenapa sih sebenarnya Michael ini suka fotografi? Awalnya kenal fotografi dari mana, Man? Pertamanya sih Michael pinjem kamera pocket papa, foto-foto mainan. Oh gitu awalnya. Iya. Terus pas foto mainan itu apa tuh yang bikin, aduh kayaknya aku suka deh, pengen lagi deh fotografinya diperdalam gitu? Ya soalnya sih seru gitu, kayak seru gitu. Seruan mana sama main game? Hah? Eh, Seruan fotografi atau main game? foto sih. Seruan foto ya? Oh luar biasa, jadi sama nih, nah seperti tadi kalau Fahma juga ikut dari ayahnya, ini ternyata juga karena pinjem kamera papahnya ya, papa dipanggilnya. Oh papa, jadi memang papa juga hobi fotografi? Iya. Oh, terus katanya kamu ini mendapatkan banyak penghargaan. Apa Boleh aja sih, ceritain nggak penghargaan apa aja yang udah pernah Michael dapetin? Boleh dong. Jadinya yang terakhir menang itu yang itu Travel Photographer of the Year. Wow. Oke. Itu udah untuk dewasa ini ya? Berarti Enggak, ya? kalau Michael menangnya yang punya Oh oke. under 14. Under 14. Michael ini umurnya berapa? Sekarang? Naik ke 12 nanti November. Oh baru mau 12 Baru bulan mau November, 12. berarti sekarang 11? Iya. Wow, Oke. oke kasih lihat dulu seperti apa Mike? Yang ini. Ya, diperlihatkan ke kamera langsung ya Mike? Oh, oke. Oke, Oke, yang Ini. mana? Yang ini di Iya. wow, indah sekali. my shot. Ini di mana Mike?
Ini di situ Bagendit di Garut. Oh, waktu itu jadi jalan-jalan ke sana atau memang jalan-jalan untuk hunting objek fotografi? Jalan-jalan untuk hunting. Oh, Oke. sama papa juga? Iya, Ramai-ramai gitu. rame-rame. Oh, oke. Waktu itu tahun berapa tuh waktu Michael bikin foto ini? Tahun 2012. Oh berarti baru 1 tahun yang lalu ya? Oh, Oke, menggunakan kamera yang Michael bawa sekarang ini? bukan. Oh bukan? Kalau ini pakai apa? Ini pakai Canon. Canon, terus teknisnya gimana? ISO-nya berapa dan memakai lensa apa? Masih ingat? Pokoknya itu beautiful shot ya, ini ya. Sampai akhirnya juga dimasukin ke sini, akhirnya apa? Young Travel Photographer of the Year ya. Iya. Wow. Oke, Om, sebenarnya gimana sih caranya ini juga tadi kita juga sudah bertanya gitu ke orang tua dari Fahma untuk mengarahkan sebenarnya kok tahu gitu anaknya suka fotografi. Karena awalnya dia yang mulai, jadi sebetulnya saya juga nggak pernah ngajak-ngajak gitu. Ya ceritanya sebetulnya kita kaget aja pas ulang tahun ke-8 dia minta kameranya yang tiba-tiba DSLR. Jadi Padahal kegedean buat badannya saat itu ya. iya, jadi akhirnya kita pilih yang pemula karena pikir kan wah ini jangan-jangan dia mut-mutan kan dan DSLR harganya pun lumayan mahal, cukup mahal. Jadi kalaupun misalnya dia mut-mutan ya nggak rugi-rugi banget gitu. Iya. Terus caranya menjaga sebagai orang tua nih supaya Michael nih bisa tetap fokus nih di bidang fotografi. Selama ini apa yang dilakukan? Kita lebih sering kalau misalnya ikutin dia ke workshop atau ajak dia ke komunitas kumpul. Jadi ngomongnya nyambung lah istilahnya. Jadi dia bisa dapat ilmu juga di sana. Dan beberapa kali foto dia awal-awalnya saya kirimin ke lomba-lomba. Dan awal-awal di umur 8 tahun itu dia sempat shortlisted di Digital Camera World gitu. Jadi saya pikir ini nantinya mudah-mudahan akan memotivasi dia gitu. Lebih lanjut Jadi ya. dengan menang ini akan terus dia keep portrait gitu. Tapi saya penasaran pertama kali mungkin ketika melihat jepretan gitu dari Michael. Kok bisa tahu kalau ini bagus dan ini punya potensi? Saya sendiri sebetulnya lebih banyak dibantu teman-teman juga. Oh ini kayaknya boleh dilanjutin nih. Kan awalnya saya ajak bareng-bareng gitu, ramai-ramai gitu. Nah teman-teman lihat hasil fotonya, oh ini boleh dilanjutin nih gitu. Kayaknya apalagi kalau dia sendiri senang gitu dan hobi gitu kan. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Michael hobinya fotografi, tapi memang dari dulu cita-citanya memang ingin menjadi fotografer. Dulu sih kalau jujur sempat mau jadi pembalap. Mau jadi pembalap? Iya. Terus kenapa bisa belok? Oh karena balapan tuh biasanya ada beloknya ya? Bukan. Ya tiba-tiba suka gitu Suka, sama foto. Nggak apa-apa, yang penting nanti bisa jadi foto pembalap nanti ya, foto mobil balap gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya Michael belajar nggak sih, kan ada pengaturan cahaya dan juga ada diafragma dan juga sebenarnya dalam komposisi satu gambar itu kita harus memikirkan juga seperti apa komposisinya gitu, objeknya mau ditaruh di mana. Itu belajar nggak? Iya itu belajar. Belajar dari mana tuh? Dari papa, kadang dari workshop gitu. Kalau nggak dari internet. Oh jadi browsing-browsing cari-cari ilmu Enggak. juga? Kalau nggak kadang-kadang itu dari buku gitu. Dari buku, emang sekarang lagi belajar bukunya buku apa? Ya, terakhir Michael baca Jerry Aurum. Jerry Aurum, itu salah satu fotografer yang kamu suka juga? Ya iya sih, tapi nggak gitu suka banget, tapi ya kan Jerry Aurum kan jago juga gitu. Maksudnya jadinya ya belajar gitu. Belajar dari Sekarang dia. kalau misalnya saya pengen belajar dari Michael, kasih tips deh yang paling sederhana gimana caranya supaya bisa menjadi fotografer instan. Apa dulu pertama yang harus dipelajari? Punya kamera. Punya kamera, oh iya. Itu Oke, penting ya, tuh. penting sekali. Oke, terus kedua? Kedua ya
foto-foto apa aja gitu. Foto-foto apa aja pokoknya ya? Pokoknya bereksperimen dulu gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak punya kamera pinjem aja ya sama temen dulu, boleh lah ya? Pinjem papa juga bisa loh pinjem ya. papa boleh ya? Mungkin papanya Michael mau minjemin saya? Boleh. Boleh. Nah, kita udah ngobrol sama dua anak yang cukup berprestasi, tapi ternyata tidak hanya dua loh. Kita ada satu lagi loh, Adrian. Masih satu lagi? Masih ada satu lagi. Ini mengenai satu anak juga yang cukup inspiratif. Kita lihat juga tayangan berikut ini. Oke, masih belum. Kita akan coba ngobrol lagi aja dulu ya. Oh iya, lagi ke kamar mandi Lagi sebentar. kamar mandi. Ya nggak apa-apa. Ih, ketawa Michael. Oke, mungkin untuk kedepannya Michael maunya jadi apa? Jadi apa udah nih saya udah mendapatkan, saya mau jadi fotografer aja, udah nggak mau coba-coba yang lain. Berarti sekolahnya nanti akan sekolah fotografi dong? Iya. Iya, pasti. Mau nyarinya di mana? Luar negeri. Di luar Oh, ya? negeri? Iya. Di mana? Dulu tuh aku juga tertarik pengen ke Inggris, kamu iya nggak? Enggak. Kamu pengennya kemana? Itu apa tuh? Art Center. Art Center di mana? Amerika ya kalau nggak salah. Oh di Kamu Amerika. pengennya Amerika. Gimana tuh Pak? Sudah ada persiapan untuk mendukung cita-citanya Michael nih ke depan? Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berarti papa nih harus kerja keras, Mike. Dia harus berjuang sendiri kalau bisa. Wow, kamu harus berjuang sendiri. Selama ini boleh tahu, sudah menghasilkan nggak fotonya ini? Maksudnya sudah bernilai komersil mungkin? Komersial. Pernah masuk itu majalah. Pernah masuk majalah? Ya biasa ada reward-reward. Ada gitu. rewardnya juga Iya. ya? Oke, terus kalau pameran Michael sudah pernah, selain yang tadi ada di buku, pernah ikut pameran di mana foto-fotonya? Pernah di itu salon foto. Salon Makassar. foto, itu di? Makassar. Di Di Makassar. Makassar. Oke, Wow. ada lagi atau baru hanya itu? Ada lagi sih. Di Baku yang terakhir. Iya, yang di Azerbaijan, Baku. Oh, Oh, Ya. Kita sempat ke Azerbaijan. sana. oh sempat ke sana? Karena Jauh diundang ke sana. Children Eyes on Earth ini. Oke. Nah itu kan jauh dan sudah lewat. Sekarang kalau ini Tante Shana sama Om Adrian ingin melihat koleksi foto-fotonya. Kakak, ya udah saya juga deh kakak ya. Om, oke deh. Ini ya kakak ingin melihat foto-foto koleksi jepretannya Michael. Ini bisa dilihatnya di mana? Ada Michael punya blog. Oh Punya ada blog blog? di mana? Alamatnya dong Mike. M Theodric. M Theodric. Theodric Dot dot blogspot. blogspot.com. 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 Kalau enggak kita cari dari Google, ada? Michael Theodric. aja Michael tulis. Theodric udah bisa ya? Iya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Fahma dan juga untuk Michael. Untuk menginspirasi anak-anak seumur-umur kalian gitu ya. Apa sih yang bisa kamu berikan gitu? Tips apa sih untuk anak-anak juga berprestasi seperti kamu? Tips ya, kalau tips ya asal kita punya keinginan, asal kita udah ada kayak motivasi gitu untuk seperti idola kita, ya kita harus sungguh-sungguh agar bisa lebih hebat daripada dia lagi. Jadinya intinya kita harus bersungguh-sungguh agar kita bisa lebih hebat daripada orang lain. Kita harus percaya itu. Oke. Kalau dari Michael, apa Mike? Kalau dari Michael sih ya rajin gitu, rajin aja. Pokoknya rajin. Rajin ngapain? Rajin main, rajin makan, rajin belajar gitu. rajin belajar. Terus apa lagi? Terus gitu doang sih. Oh, oke. Pokoknya kuncinya cuma satu, rajin ya? Harus ya rajin gitu. Oke. Thank you Terima kasih Michael, Thank you terima juga, kasih Om. Fahma, dan terima kasih Om untuk kehadirannya. Ini terus berprestasi dan juga terus membanggakan orang tua dan pastinya membanggakan nama bangsa ya. Betul Adrian, ya. Nas. Nah selanjutnya ini juga tentunya masih ada yang tidak kalah menarik, akan hadir anak berprestasi lainnya. Tapi kali ini di bidang robotik. Wah luar biasa kan? Nah siapakah dia? Setelah commercial break berikut ini.